Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat bertemu ya dengan saya pengampu kuliah praktikum analisis standarisasi obat bahan alam ya. Jadi saya mengampu kelompok F dan kelompok E. Ya, dalam praktikum ini yaitu praktikum analisis dan standarisasi obat bahan alam. Ini yang adalah mata kuliah mahasiswa semester 6. Ya. Ada beberapa tim, kami berbagi kelompok. Nah, jadi dari nama mata kuliahnya sudah terlihat ya. Jadi ini adalah mata kuliah di mana nanti isinya adalah tentang analisis dan standarisasi tentang obat bahan alam. Ya, jadi dengan adanya ini ke depan jika teman-teman nanti bekerja di industri farmasi mungkin ya yang memiliki departemen herbal seperti itu atau industri obat tradisional gitu ya yang melakukan standarisasi atau analisis terhadap produknya, kemudian code juga bisa ya. Nah ini harapannya nanti teman-teman semakin paham ya tentang metode-metode yang diterapkan. Materi kita hanya 4 gitu ya, tapi subnya itu agak banyak ya. Jadi materi 1 adalah standarisasi bahan alam, kemudian materi 2 adalah penetapan kadar fenol total, materi ketiga itu identifikasi dan penetapan kadar benzoat dalam obat tradisional, kemudian materi keempat identifikasi bahan kimia obat paracetamol dan papaverin dalam obat tradisional. Ya, jadi 4 materi ini ya yang nanti akan teman-teman dapatkan selama 1 semester. Oke, untuk komponen penilaian, ya tentunya ada tes. Ya, tes ini akan dilakukan di awal praktikum ya, karena hari ini belum bisa ya kita lakukan sehingga di materi hari ini itu diperiteskan di minggu depan. Kemudian nanti ada laporan. Ya, laporan atau portofolio ya untuk daring ini. Kemudian ada keaktifan, ya jadi nanti keaktifan bagaimana teman-teman merespon misalnya ada diskusi tertentu gitu ya, entah secara tulisan ataupun dengan cara menuliskan di GC gitu ya, secara tertulis. Kemudian nanti ada ujian tertulis ya, baik itu UTS maupun UAS. Nah, itu komponen-komponen penilaiannya. Nah, untuk rencana pertemuan, jadi ada 16 minggu, begitu ya, ada 16 pertemuan, tetapi memang waktu yang tersedia tidak 16, gitu, sehingga nanti harus mencari waktu di luar, ya, mencari waktu di luar jadwal, supaya terpenuhi kewajiban kami dalam menyampaikan materi ini adalah sebanyak 16 pertemuan, termasuk itu adalah ujian. Oke, ya, materinya itu ada standarisasi bahan alam, ada beberapa sub, yaitu makroskopis dan mikroskopis yang akan disampaikan selama 2 minggu. Kemudian ada susu pengeringan dan kadar air, kemudian ada kadar sari dan kadar abu, kemudian pola kromatografi, kadar fenol total. Ya, ini adalah materi untuk UTS. Seperti itu. Nah, kemudian penetapan kadar benzoat di dalam obat tradisional, kemudian identifikasi paracetamol, papaverin, gitu ya. Ini ketiga ini adalah materi UAS. Nah, itu gambaran materi di praktikum ini. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu standarisasi bahan alam. Ya, standarisasi ini adalah secara definisi itu serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma kefarmasian.
Ya, mutu dalam artian memenuhi standar, baik itu kimia, biologi, ataupun dalam farmasi. Termasuk jaminan atau batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Ya, jadi intinya adalah dilakukan standarisasi, intinya untuk menjamin ya nanti agar produk akhir mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu. Jadi ada ketetapan yang ditetapkan gitu ya untuk dipenuhi sebagai suatu bahan baku yang terstandar ataupun nanti produk akhir yang sudah terstandar. Ya, jadi standarisasi di bidang bahan alam ya itu ada dua ya, standarisasi bahan baku dan standarisasi produk jadi. Dalam hal standarisasi ya, beda nanti dengan persyaratan mutu, itu beda lagi. Ya, jadi standarisasi ini gitu kan ya wajib untuk bahan baku produk OHT dan fitofarmaka. Sedangkan untuk jamu ya itu tidak diwajibkan gitu ya untuk dilakukan standarisasi. Ya, tetapi kalau jamu dia meskipun tidak wajib kemudian dia melakukan, itu jauh lebih baik untuk menjamin bahan baku yang digunakan itu selalu konsisten gitu ya, selalu konsisten, reproducible begitu, sehingga setiap produk yang dipasarkan itu memiliki hasil atau efikasi yang selalu konstan, kan harapannya seperti itu. Ya, jadi mungkin semua parameter tidak dipenuhi begitu kalau pada jamu, ya hanya parameter-parameter kritis saja yang dianalisis atau dilakukan standarisasi begitu, itu boleh. Tapi kalau OHT ya itu seluruh parameter harus terpenuhi standarisasinya ya. Kemudian ada OHT, ada fitofarmaka juga sama ya. Nah, tetapi perbedaannya yang lain adalah standarisasi pada sediaan jadi ya. Standarisasi sediaan jadi atau produk akhir itu hanya diterapkan untuk fitofarmaka saja ya. Untuk fitofarmaka itu wajib ada standarisasi di produk akhirnya. Nah, tetapi di sini maksudnya adalah standarisasi kimianya ya. Jadi standarisasi kimia yaitu kandungan senyawanya gitu. Tapi kalau persyaratan mutu itu semua wajib ya, semua baik itu jamu, OHT, fitofarmaka harus memenuhi sesuai dengan Perkab POM nomor 32 tahun 2019 ya, itu wajib terpenuhi. Ya, jadi di dalam Perkab POM 32 2019 itu nanti ada produk-produk jadi itu harus apa saja sih persyaratan mutu dan keamanannya begitu. Nah, itu semua harus terpenuhi. Tetapi parameter standarisasi itu seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak wajib di semua golongan itu ya. Yang wajib adalah untuk bahan bakunya itu OHT dan fitofarmaka. Tapi untuk produk jadi dilakukan standarisasi kimianya yaitu kadar senyawa di dalam produk akhirnya itu adalah hanya fitofarmaka. Oke, parameter analisis simplisia ya, analisis bahan baku di Indonesia itu selalu mengalami perkembangan ya. Makanya mungkin literaturnya cukup banyak dan berbeda-beda gitu ya. Sehingga ya kita mengacunya apa ya? Mengacunya yang terbaru gitu ya, yang mengacu yang terbaru. Artinya yang terbaru itu yang akan diterapkan di Indonesia ya. Oke, jadi teman-teman harus sebagai mahasiswa S1 begitu harus mampu mengumpulkan data dan informasi ya, literatur-literatur yang terkait untuk bidang bahan alam ini, terutama pada mata kuliah ini ya, entah Materia Medika Indonesia, karena di Perkab POM 32 itu juga dinyatakan bahwa persyaratan bahan baku itu mengikuti persyaratan pada Materia Medika atau Farmakope Herbal Indonesia, itu diperbolehkan itu ya.
Nah, Farmakope Herbal Indonesia sekarang yang terbaru itu adalah yang edisi 2 ya, edisi 2. Silakan nanti di-download, linknya sudah saya masukkan di GC ya, link FHI 2 bisa mencari di mana. Oke, kemudian, nah ini kita lihat yang ada di Materia Medica dulu ya. Jadi analisis kualitatif itu terdiri dari organoleptik, makroskopis, mikroskopis, histokimia, kemudian identifikasi kimia terhadap senyawa yang tersari. Nah ini makros mikros ini untuk menentukan kebenaran jenis simplisianya, histokimia, dan identifikasi kimia untuk menentukan kelompok utama zat aktif. Kemudian analisis kuantitatif, ya, ada penentuan bahan organik asing, kemudian kadar air, kadar abu, dan zat kandungan. Ini untuk menetapkan kemurnian dari simplisianya. Nah, kita lihat analisis kualitatif itu terdiri dari organoleptik, ya, bau, rasa, itu ya. Ya, karena ini tidak praktek, sehingga teman-teman, ya mungkin kalau memang ada teman-teman punya simplisia yang di rumah begitu ya, ada simplisia yang tertera di Farmakope Herbal Indonesia, nah itu sambil coba dicek, oh baunya kunyit tuh kayak gini ya, oh baunya jahe tuh kayak gini, oh baunya daun jambu kayak gini. Jadi ya minimal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian gitu ya, itu dicoba. Ya, jadi berdasarkan ketentuan FHI, ini pengamatannya itu adalah setelah bahan terkena udara selama 15 menit. Ya, jadi waktu 15 menit dihitung setelah wadah yang berisi tidak lebih dari 25 gram bahan dibuka. Untuk wadah yang berisi lebih dari 25 gram, maka harus diambil gitu ya, diambil lebih kurang 25 gram, dipindahkan ke wadah lain. Nah, nanti baunya diidentifikasi seperti itu. Kemudian makroskopis, ini tujuannya adalah mencari kekhususan morfologi, ukuran, dan warna simplisia yang diuji. Ya, bisa tanpa alat atau dengan kaca pembesar ya, tapi biasanya sih kita cukup dengan mata saja ya, tanpa alat. Kalau daun tebal dapat diamati dengan simplisia yang telah dikeringkan. Sedangkan daun tipis sebaiknya menggunakan simplisia yang telah direndam gitu. Jadi kalau karakter gitu ya, misalnya daunnya tebal itu bisa langsung gitu ya, dari simplisia yang udah kering itu langsung diamati begitu tidak apa-apa. Kalau daunnya tipis, nah, itu direndam dulu agar ngembang selnya. Nah, data makroskopis, misalnya untuk daun, begitu ya, itu ada helai daun, bentuknya, ujung daunnya kayak apa, pangkal daunnya seperti apa, permukaan daun, pinggir daunnya, tulang daun. Jadi karakter-karakter seperti itu yang diamati. Kemudian bau dan rasa. Nah, mikroskopis, ya, ini bertujuan untuk mencari unsur anatomi jaringan yang khas. Ya, kalau tadi makros itu kekhususan morfologi dan ukuran, kalau ini adalah anatomi jaringannya yang dilihat. Nah, berdasarkan ketentuan FHI, kalau tidak dinyatakan lain dalam monografi, maka perbesaran mikroskopnya yang dipakai adalah 40/10. Nah, pada pengujian mikroskopis ini bisa digunakan reaksi air, fluoroglusin, atau kloralhidrat. Ya, jadi kalau kloralhidrat itu prinsipnya adalah menjernihkan ya. Jadi klorofil seperti itu bisa larut ya, sehingga preparatnya itu menjadi lebih jernih, terlihat lebih jernih. Nah, ini ada beberapa istilah ya, istilah pengujian pada mikroskopik ya, berdasarkan FHI. Ada amilem atau pati ya, kita tahu ya, dan ini amilem pati itu memiliki bentuk yang khas gitu ya. Ada hilus dan lamelanya seperti itu ya, amilem dan pati. Kemudian berkas pengangkut, ya ini adalah floem dan xilem. Ya, ada juga yang ada kambiumnya, ada yang tidak. Kemudian ada istilah endodermis, ini adalah lapisan sel yang membatasi korteks dan silinder pusat dan secara mikroskopis sangat nyata pada struktur akar. Oke, kemudian ini ya pada batang ya, telah dibuktikan bahwa korteks terdalam batang memiliki sifat kimia dan fisiologi yang sama seperti endodermis.
walaupun secara morfologi tidak terlihat. Kemudian ada istilah endokarp. Ini adalah jaringan yang paling dalam dari perikarp. Nah, perikarp itu apa? Ya, ini adalah dinding buah atau kulit buah seperti itu. Ya, di mana biasanya strukturnya ada 3, epikarp atau exokarp, berarti ada itu yang di luar, kemudian mesokarp itu yang di tengah, kemudian endokarp itu yang di luar ya. Kita memang tidak terlalu detail begitu ya. Harus bisa minimal menginterpretasikan fragmen-fragmen khas ya, fragmen-fragmen khas dari cuplikan atau dari preparat. Kemudian epidermis kita tahu itu adalah lapisan permukaan ya. Dan bentuk selnya macam-macam, ada yang poligonal ya. Ya, ada sel penutup, ada stomata kadang kelihatan, kemudian rambut, sel sekresi tertentu, sel sclerenchyme itu biasanya khas pada tanaman-tanaman tertentu ya. Sifat khas dari epidermis, bagian tubuh di atas tanam terdapat lapisan kutikula pada dinding luarnya dan kutinisasi, ya ada lapisan kutinnya ya, lipid ya, di seluruh dinding lainnya. Kemudian floem itu adalah berkas pengangkut ya, yang berfungsi untuk mendistribusikan gitu ya zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh ya. Nah, mikroskopisnya itu biasanya juga ada kekasan ya, misalnya bentuknya seperti itu ya. Bentuk sel floem jenis tumbuhan tertentu dapat dijadikan sebagai identitas tumbuhan tersebut ya. Kemudian ada istilah ideoblas, ini adalah sel yang memiliki isi yang berbeda dari sel sekelilingnya gitu. Jadi misalnya selnya itu ada minyaknya gitu ya, akan kita lihat lebih ke merah atau ke coklat begitu ya, atau bahkan ada enzim tertentu, lendir tertentu ya, tapi jarang biasanya. Yang sering itu minyak itu ya, ada minyak, terutama minyak atsiri. Kemudian jaringan palisade, ini adalah jaringan di bawah epidermis ya, pada mesofil daun. Ada istilah nanti jaringan bunga karang di situ ya. Kemudian ada jaringan sekresi, jadi ini adalah sebuah sel yang bisa mensekresikan suatu senyawa. Kemudian ada ruang atau rongga sel sekresi, ada saluran sekresi mungkin ya, atau latisifer. Kolenkim, ini adalah jaringan hidup yang erat hubungannya dengan parenkim. Kolenkim jarang ada di akar. Kolenkim itu berkas atau silinder di dekat korteks pada batang, tangkai daun, dan sepanjang tulang daun. Ya, jadi istilah-istilah ini biologi sekali ya, botani ya. Jadi kemarin kalian pernah mendapatkan lebih detail begitu ya di mata kuliah botani. Jadi itu sebagai dasar untuk perkuliahan ini ya, supaya dengan istilah-istilah bagian jaringan tanaman seperti itu ya, itu yang kita ambil adalah yang memiliki kekhasan dan bisa menjadi pembeda dengan simplisia yang lain. Oke, kemudian untuk korteks ya, jaringan yang terletak di antara epidermis dan silinder pusat. Kemudian kristal tertentu, nah ini juga bisa menjadi identitas tumbuhan ya. Kristal oksalat, mungkin bentuknya jarum atau bentuknya bintang misalnya ya. Jadi ini adalah suatu benda ergastik ya di dalam jaringan. Kemudian ada kutikula, ada istilah litosis, ini adalah sel yang mengandung sistolit. Ya, sistolit itu adalah penumpukan kalsium nitrat atau kalsium oksalat. Ya, ini juga litosis dan sistolit ini bisa jadi zat ini. Kemudian mesofil, ini adalah bagian utama helai daun yang banyak mengandung kloroplast dan ruang antar sel. Ya, ada jaringan palisade atau jaringan tiang tadi ya. Kemudian ada jaringan spon bunga karang.
Kemudian parenkim, ini adalah jaringan sinambung dalam korteks, baik itu akar, batang, mesofil daun, jari-jari empulur, dan jaringan pembuluh. Ya, biasanya sel parenkim ini bersegi banyak ya atau poligonal. Kemudian periderm, jaringan kompleks biasanya terdiri dari jaringan gabus atau velum, cambium gabus, velogen, veloderm. Ya. Kemudian ada istilah perisikel, ini adalah perikambium yang terletak di sebelah dalam endodermis, bagian terluar dari silinder pusat. Kemudian ada perisperm, ada rambut kelenjar, ini khas sekali ya. Ini bisa menjadi identitas ya rambut kelenjar ini. Rambut penutup juga iya. Ya, jadi rambut kelenjar itu bentuknya seperti rambut, tapi dia adalah sel sekresi yang bisa mensekresikan senyawa. Ya, kandungan utama biasanya minyak atsiri. Kalau rambut penutup ini adalah modifikasi dari epidermis, tapi bukan sel sekresi. Ini di beberapa simplisia ya banyak sekali yang zat identitas bukan zat ya, sorry. Jaringan identitasnya itu ya itu adalah rambut penutup. Kemudian ada rambut sisik. Nah, ini trikoma, bersel banyak, ditemukan tanpa tangkai. Kemudian ada sel batu, ini adalah sel berdinding tebal. Ini juga bisa dijadikan identitas tanaman. Sel gabus, ini juga digunakan sebagai identitas tanaman. Kemudian serabut, ya, sel berbentuk isodiametrik, berdinding tebal, umumnya berlignin. Ya, lininnya memang tidak akan begitu terlihat ya. Kemudian ada serat. Ya, ini bisa serat silem atau serat luar silem, ekstra silem ya. Sklereit, ini misalnya ada brachisklereit, ini sel batu berbentuk hampir isodiametrik, ada makrosklereit, itu berbentuk batang, seringnya pada kulit biji, ada istilah osteosklereit, berbentuk tulang, ada istilah asterosklereit, itu bercabang atau berbentuk bintang. Kemudian ada sklerenkim, ya, ini yang bentuk serat, ya, atau sklereit, dapat dijadikan identitas tumbuhan. Ya, jadi sklerenkim itu adalah jaringan yang dimana selnya itu mengalami penebalan gitu ya. Kemudian spiral ini biasanya komponen trakea ya, pembuluh kayu. Ini juga bisa dijadikan identitas tanaman. Kemudian stoma ya, macam-macam tipe stomata ya. Ada sebuah celah ya di mana dikelilingi dengan epidermis. Ya, ada sel penutup ya, stomata. Ini pasti dari SMP, SMA itu sudah tahu ya. Dan sel stomata ini ada istilah sel tetangga, bisa sama atau bisa berbeda gitu ya, sel tetangga itu. Nah, ada tipe-tipenya gitu kan. Nah, tipe-tipe yang bisa juga menjadi identitas bagi tumbuhan. Ya, misalnya ini anomositik. Ini artinya jumlah sel tetangganya itu ada 3 atau lebih satu sama lain yang sukar dibedakan ya, seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sel tetangganya kan ada 3. Ini kan stomanya, ini ada celahnya, ini sel penutupnya, kemudian di sini ada sel tetangganya. 3 atau lebih ya. Nah, kalau ini kan berarti ada yang 3, ada yang 4, ya, itu. Kemudian tipe, tapi bentuk sel tetangganya, gitu kan ya, itu hampir sama, ya, bentuk sel tetangganya. Oke, selanjutnya anisositik, jumlah sel tetangga 3 atau lebih, salah satu sel jelas lebih kecil dari sel lain. Nah, ini misalnya ya, kalau kita lihat sel tetangganya, nah ini ada yang kecil kan, nah ini
Ya, ini kecil, yang lainnya besar, ada satu yang kecil. Ini juga sama. Ini besar, ini ada satu kecil. Di sekeliling ini besar, ini ada satu kecil. Oke, kemudian ada tipe diasitik. Jadi jumlah sel tetangganya 2, bidang persekutuannya menyilang celah stomanya, itu ya. Menyilang. Nah, jadi ini nomor 3 ya. Jadi ini ada sel stomanya. Kemudian ini ada 2, tapi dalam posisi seperti ini ya. Tidak sejajar dengan arah sel penutup atau arah celahnya, celah stomanya. Kemudian tipe parasitik nomor 4. Nah, kalau ini dia tipenya adalah sejajar dengan stomanya ya. Ini kalau kita lihat ini ya, ini adalah stomanya, sel penutupnya, kemudian ini sel tetangganya. Ya, sel tetangganya. Nih, sejajar posisinya. Kemudian ada tipe aktinositik, ini variasi dari tipe anomositik. Tadi anomositik itu apa? Itu adalah sel tetangganya ada 3 atau lebih dan sukar dibedakan ya. Jadi hampir sama begitu bentuknya. Tapi di sini adalah sel tetangga yang tipis dan mengelilingi stomata dalam susunan berbentuk lingkaran, yaitu aktinositik. Ya, jadi di sini ini stomanya, kemudian ini bentuknya hampir sama. Nah, ini cukup banyak, tetapi dia membentuk seperti lingkaran. Ya. Oke, selanjutnya tipe bidiasitik. Ini adalah variasi dari tipe stomata dioptik, yaitu sel tetangganya dikelilingi oleh 2 sel epidermis. Ya, bidiasitik. Tadi ada diasitik. Diasitik tadi bisa dibayangkan seperti apa. Nah, kalau ini bidiasitik, jadi sel tetangganya itu ada 2 sel epidermis, gitu ya. Jadi kayak tumpuk begitu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah stomanya, ini adalah diasitiknya. Nah, ini ada diasitik lagi di luarnya. Itu namanya jadinya bidiasitik. Kemudian ada tetes minyak, ini dapat berupa tetes minyak dan minyak lemak. Kemudian ada istilah trakeit, ini adalah komponen trakeal, ya, sel panjang dengan ujung runcing tanpa lubang. Kemudian sel komponen trakeal yang memiliki lubang yang terletak pada dinding ujung. Kemudian ada tulang daun. Nah, helai daunnya itu biasanya juga bisa menjadi identitas, apalagi kalau tulang daunnya itu ada kristal-kristal di situ. Kemudian silem, nah kita tahu ini adalah jaringan yang kompleks untuk fungsinya sih mengangkut air, gitu ya, mengangkut air dari tanah, gitu kan ya. Kemudian sel-sel pengangkut air dikenal sebagai trakeit dan trakea. Nah, tadi sudah ya. Jadi ada trakeit dan trakea, itu adalah sel pengangkut airnya. Nah, itu untuk makros dan mikroskopik ya. Jadi materi hari ini begitu adalah tentang ini ya. Sehingga tugas di hari ini ya, jadi kan standarisasi itu kan tadi sudah saya sampaikan itu macam-macam, tetapi di hari ini kita hanya mengambil satu spot saja gitu ya, hanya di bagian makroskopis dan mikroskopisnya. Ya. Organoleptik juga, sorry ya. Jadi kadang makroskopis itu juga jadi satu sama makros gitu ya, dalam mendeskripsikannya. Jadi organoleptik nanti juga ditentukan. Oke, kemudian parameter yang lain akan saya jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya saja, gitu ya. Nah, ini ya, jadi cara kerjanya untuk makroskopis dan mikroskopis, nanti tetap ada organoleptik seperti tadi ya. Jadi, kalau organoleptik ya, ini hanya kalian praktekkan sendiri saja lah di rumah ya, nanti bahan apa begitu yang bisa kalian identifikasi, entah serbuk di sana ada serbuk lada di rumah gitu ya. Kemudian dibuka, oh ciumnya baunya kayak gini. Nah, nanti kalian bandingkan dengan yang ada di farmakope herbal ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah
seperti yang ada di portofolio. Ya, sebentar, lupa disiapkan. Ya, jadi seperti yang ada di portofolio. Ya, jadi seperti ini portofolionya, nanti silakan dilengkapi. Warna merah ini diedit atau di ini ya, tapi nanti dihitamkan gitu ya, atau dihapus. Jadi nanti kelompok-kelompok berapa, E1 atau F1 gitu ya, nama dan NIM. Nah, jadi tujuan dengan materi hari ini, kemudian tuliskan dasar teori yang mendukung tentang standarisasi bahan alam, makros, dan mikros. Kemudian sajikan juga tinjauan tanamannya. Jadi nanti kalian harus mencari 3 tanaman, begitu ya. Kalian mencari 3 tanaman untuk dicari makros dan mikrosnya. Ya, diupayakan keduanya dapat. Tapi kalau cuma dapatnya mikrosnya ya nanti bisa dicari makrosnya di website yang lain, misalkan, gitu ya, dilengkapi. Kemudian alat dan bahan disesuaikan dengan bahan yang digunakan di petunjuk praktikum. Buatlah skema kerja sesuai prosedur kerja di petunjuk praktikum dan harus dilengkapi gambar yang mewakili langkah kerja. Ya, bisa dari foto atau screenshot video. Kemudian carilah di internet, ya ini tugasnya ya, carilah di internet makros dan mikros dari 3 simplisia. Terutama di sini adalah simplisia yang termuat di FHI. Ya, supaya nanti bisa dibandingkan, oh di FHI itu kayak gini patokan makros mikrosnya. Nah, di hasil yang ada di jurnal gitu misalnya, boleh tidak jurnal pun nggak masalah gitu ya. Misalnya di internet ada apa kayak ada mahasiswa lain begitu ya yang iseng mengupload hasil prakteknya gitu, tapi di situ ada makros mikrosnya, itu juga boleh. Ya, jadi ini contohnya simplisia 1 apa, nanti disebutkan gitu ya, disebutkan ini simplisianya apa. Nah, makrosnya gambarnya kayak apa gitu di internet tersebut ya. Jadi kalau memang ada deskripsinya dituliskan, oh tulang daun kayak apa, pinggir daun kayak apa gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah kalian tambahkan makroskopis dari FHI. Jadi nanti kalian harus membuka FHI. Nah, mikroskopis juga sama. Oh, dapat mikroskopisnya, kemudian dipastekan ke sini, nanti di literatur FHI juga gitu ya. Dan dilengkapi dengan pustaka ya, kalau ya boleh, kalau blogspot seperti itu ya boleh lah, nanti alamat atau websitenya tersebut yang kalian tuliskan di sini. Kalau FHI ini itu harus sampai halaman berapa gitu ya. Misalnya, oh kamu di internet adanya kumis kucing, kemudian di FHI kamu cari yang kumis kucingnya, oh halaman sekian gitu. Ya, kemudian dibahas, kemudian disimpulkan, kemudian daftar pustaka disusun dengan format penulisannya kayak gini, tetapi ya tetap seperti format biasanya ya, paragraf gantung, diurutkan sesuai abjad. Ya, itu untuk ketentuan pembuatan portofolionya. Nah, misalkan begini ya, ini ada daun kumis kucing di FHI. Oh, kalian dapatnya di internet itu mikroskopis dari kumis kucing gitu. Nah, kemudian ini pemeriannya ya, jadi identitas simplisianya tadi saya bilang makroskopisnya, oh layan daun rapuh, bentuk bulat, telur lonjong, belah ketupat memanjang, bentuk lidah tombak, pangkal membulat seperti runcing, tepinya, nah ini ya tepinya bergerigi, pertulangan daunnya menyirip, nah ibu tulang daunnya tampak jelas, ini ibu tulang daun kan, tulang daun itu ya, warnanya hijau kecoklatan, tidak bau, rasa agak pahit, gitu ya. Nah, jadi kalau mendokumentasikan makroskopis gitu ya, itu harus di sini harus ada skala ya, harus ada skala. Ini 1 senti itu segini, sehingga pada saat 1 senti segini itu ya, ini bisa terlihat oh ini sekitar berarti 1,5 senti kan gitu.
Atau di sampingnya ada penggaris biasanya ya, ada penggaris, kemudian difoto gitu. Nah, kemudian mikroskopis ini dari fragmen pengenalnya ya. Pada tanaman kumis kucing ini misalnya epidermis atas ada rambut penutupnya, kemudian epidermis bawah dengan stomata dan rambut sisik. Kemudian rambut penutup, kemudian ada berkas pengangkut dan penebalan tipe spiral. Nah, ini fragmen pengenal di serbuknya. Ya. Nah, biasanya kalau kita melihat di FHI memang tidak detail ya ini informasinya. Tapi kalau di Materia Medica itu jauh lebih detail, misalnya stomata oh tipe apa. Nah, sehingga bisa dikombinasikan begitu kalau memang kalian bisa menemukan pernyataan ya atau deskripsi yang ada di Materia Medica gitu ya. Mungkin pas ada jurnalnya, di jurnal itu ada deskripsi Materia Medica, boleh kalian tambahkan, tapi kalian menuliskannya adalah sit in ya, sit begitu ya, karena kalian tidak langsung melihat dari MMI-nya ya, jadi boleh nggak apa-apa. Jadi misalnya itu adalah jurnal dari ANA gitu ya, ANA 2018 CIT kebalik. Jadi Materia Medica Indonesia berarti Depkes ya itu ya, Depkes tahun berapa, CIT ANA tahun berapa gitu. Karena ini kondisi pandemi ya, MMI itu tidak ada, setahu saya tidak ada yang bentuknya e-book gitu, semua harus ke perpus, ya itu tidak memungkinkan. Nah, jadi bisa kalian kombinasikan informasi OFHI seperti apa, Materia Medica seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ini epidermisnya dengan rambut penutup ya. Nah, nanti harus kalau di gambar yang hasil gitu ya, kalian harus beri tanda panahnya gitu ya. Tanda panah itu rambut penutupnya yang mana terlihatnya gitu. Kemudian ini epidermis bawah dengan stomata dan rambut sisik. Nah, ini kan kelihatan stomatanya. Ya, jadi kalau di MMI itu biasanya dengan tipe stomata tipe apa gitu. Kemudian ini rambut penutupnya ya, bentuknya seperti ini. Dan kalau di MMI itu biasanya ada penjelasannya juga, rambut penutupnya tuh kayak apa gitu ya, bersel banyak atau tidak gitu, bentuknya panjang atau seperti apa gitu, itu di MMI lebih lengkap biasanya penjelasannya. Nah, ini yang bekas pengangkut dengan penebalan spiral. Nah, ini kelihatannya bentuk spiral. Nah, jadi ini fragmen serbuk dari Simplicia daun kumis kucing. Nah, seperti itu. Silakan nanti. Jadi kalau yang ambil kumis kucing ya tadi ini kamu crop begitu ya, kamu copy ke laporan tadi yang sesuai dengan literatur gitu ya. Deskripsinya taruh di bawah keterangannya gitu, di bawah gambarnya. Terus nanti yang hasil dari jurnal atau dari website tadi, gambar apa, kemudian itu juga harus fragmen apa itu juga harus dijelaskan di bagian bawah. Kalau memang mau menunjukkan spesifik, diberi tanda panah gitu ya. Oke, jadi contoh yang lain, misalkan tanaman apa ya? Nah, ini misalnya daun jambu biji gitu ya. Daun jambu biji, bentuknya kayak gini gitu ya. Ini ada pemeriannya seperti apa. Jadi ini makroskopisnya gitu ya. Rasanya kelat, pahit, baunya khas. Nah, kemudian fragmennya ini ada epidermis bawah dengan rambut sisik dan kristal kalsium oksalat, bentuknya roset. Rambut penutupnya juga khas. Ada epidermis bawah dengan stomata, berkas pengangkut dengan tipe tangga. Kemudian mesofil dengan ideoblas berbentuk sel minyak. Nah, ini gambarnya ya. Epidermis bawah dengan rambut sisik dan kristal roset, kan ya. Nah, ini kristal rosetnya ini ya. Yang hitam-hitam itu. Kemudian ini rambut penutupnya ya, yang lengkung-lengkung panjang ini. Jambu biji itu sudah sangat khas begitu melihat ini rambut penutup cukup banyak seperti ini gitu ya, itu terlihat. Sudah kelihatan itu adalah jambu biji. Kemudian ini epidermis bawah dengan stoma. Nah, lebih bagus kalau kalian bisa mencari literatur yang lain itu stomanya tipe apa gitu ya. Kemudian berkas pengangkut dengan tipe tangga. Nah, seperti
ini. Kemudian ini ada mesofil dengan idioblast berupa sel minyak. Nah, ini kan kelihatan ada warna yang terang berbeda itu ya. Nah, seperti itu. Jadi contohnya ya, silakan nanti kalian kerjakan. Minggu depan kita bahas ya apa yang didapatkan oleh masing-masing kelompok. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silakan nanti dibagi kelompok dan mengerjakan portofolionya. Portofolionya ya. Jadi kalau ini hari Senin Selasa, berarti maksimal hari Senin sudah harus dikumpulkan. Supaya saya bisa melihat dulu hasil kalian, kemudian hari Selasa bisa kita bahas. Demikian, terima kasih ya, semoga jelas. Jika ada pertanyaan silakan bertanya melalui GC. Demikian, saya tutup. Salam sehat untuk semuanya.